Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali dengan kami. Di kesempatan ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan rilis GTK ya. Jadi ada update terbaru yang sudah rilis kemarin tanggal 7 bulan Juli 2025. Jadi untuk update terbaru untuk kelayakan status kelayakan guru sertifikasi ini ada satu updatean ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin itu untuk atas-atasnya ini sudah dilakukan. Nah, sekarang itu ada menu baru. Nah, menu barunya apa? Yaitu mengikuti pengembangan diri minimal 20 jam pertemuan. Nah, kita akan bahas tuntas mulai dari yang pertama dulu. Untuk Bapak Ibu operator yang baru bisa disimak agar tidak terjadi kesalahan ketika membuat jadwal di MSGTK. Dan juga untuk operator lama itu nanti juga bisa disimak agar tidak salah dalam mengartikan di bawah ini ya. Oke, yang pertama untuk status validasi in passing ya. Di sini memenuhi ya. Di sini itu ada di akunnya Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah disetujui untuk SK in passingnya, maka di sini statusnya ya. Lah, terus pertanyaannya, apakah semua guru itu in passing? Tidak Bapak Ibu. Ada guru yang sertifikasi hanya ada yang menerima TPP saja, ada yang TPP plus in passing ya. Seperti contoh di lembaga saya itu ada 4 guru yang sudah sertifikasi plus in passing, lalu ada 3 guru yang hanya sertifikasi saja dan belum in passing ya, karena memang belum pengajuan. Nanti untuk pengajuan in passing akan diberitahu lebih lanjut oleh HDK Kabupaten. Oke Bapak Ibu ya, jadi status validasi in passing ini bisa iya, bisa tidak. Kalau memang guru itu sudah in passing, maka nanti di sini statusnya iya. Tapi kalau memang guru itu masih baru sertifikasi, maksudnya masih baru kemarin atau baru tahun ini terindeks sertifikasi, maka di sini mungkin status validasi in passingnya tidak. Terus kemudian yang selanjutnya adalah validitas sertifikasi dan NRG ya, ini jelas. Jadi guru itu sudah terindeks sertifikasi ya. Jadi kalau memang guru itu sudah sertifikasi, Bapak Ibu nggak perlu melakukan apa-apa ya untuk di dua ini. Jadi kalau memang guru itu sudah terindeks punya NRG, maka statusnya pasti sertifikasi. Karena Bapak Ibu yang sudah sertifikasi itu pasti menerbitkan yang namanya Serdik, sertifikat pendidik, yang di sana di situ itu ada NRG-nya, nomor registrasi guru. Oke, terus kemudian yang selanjutnya pendidikan minimal S1 ya. Ini sudah pasti ya. Jadi Bapak Ibu harus mengupdate apabila belum linear S1-nya, maka harus diupdate untuk data di biodata profilnya Bapak Ibu guru sekalian. Tapi pasti di sini tuh terindeks iya, karena dulu sebelum masuk menjadi guru itu pasti sudah upload ijazah S1, itu pasti ya. Terus kemudian memenuhi minimal 24 JTM linear. Maksudnya gimana? Maksudnya Bapak Ibu itu harus linear dengan sertifikat pendidiknya. Seperti contoh misalnya serdiknya itu mapelnya PJOK misalnya, maka Bapak Ibu operator tugasnya adalah memberikan guru tersebut itu mapel PJOK. Jangan sampai salah loh ya. Ini terkadang itu masih banyak kesalahan. Yang penting dia dikasih jam, apalagi yang operator baru nih ya, dikasih jam, yang penting jamnya itu sudah 24 jam tapi nggak linear, maka tidak akan terindeks di sini.
Jadi harus linear dengan mapel yang sudah diserdikan tadi. Misalnya matematika, terus IPA, ya kasih guru itu mapel IPA atau matematika. Karena banyak madrasah itu yang terkadang itu tidak sama Bapak Ibu untuk ngajar di Simpatika dengan ngajar yang realnya. Makanya terkadang operatornya itu bingung, apalagi yang punya guru banyak. Nah, jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Jadi jam tambah linear, jam tatap muka linear itu adalah jam yang terindeks atau terhitung dari Bapak Ibu di jadwal itu sesuai dengan serdiknya. Jadi misalnya bahasa Inggris ya bahasa Inggris, seperti itu. Terus kemudian memenuhi wajib minimal 6 JTM mapel linear di Satmingkal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu menu baru ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin itu cukup di 24 JTM linear, sekarang itu wajib minimal 6 JTM mapel linear di Satmingkal. Ini maksudnya gimana? Ini kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan di poin yang atasnya, otomatis di bawahnya ini juga iya. Ya, jadi gimana ya maksudnya? Maksudnya itu ini muncul di Satmingkal muncul, ya. Misalnya Bapak Ibu ini di Satmingkalnya saja ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu yang hanya ngajar di Satmingkal satu lembaga saja. Ya, sudah terindeks 24 jam. Maka di bawahnya ini juga akan muncul Bapak Ibu. Nah, terus apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk guru-guru yang jam di Satmingkalnya itu kurang. Jadi dia harus menambah jam di non Satmingkal di sekolah lain. Ya, jadi misalnya si A, guru A, ya, ini ternyata ngajarnya itu di 3 Satmingkal Bapak Ibu, sama-sama madrasah ya, MI, MTS, MA, ternyata satu yayasan ngajarnya. Nah, ternyata Satmingkalnya itu dia itu hanya di MTS misalnya, dia ngajarnya itu bahasa Indonesia. Nah, ternyata di MTS tersebut sudah ada guru B, yang dimana guru B tadi itu memakai semua jam Satmingkalnya. Nah, terus kemudian apakah boleh si A ini hanya mendapatkan 6 JTM? Nah, di sini fungsinya si A itu boleh hanya di Satmingkalnya hanya 6 jam, tapi di luar non Satmingkal, katakan di akunnya MI sama MA, itu mapel bahasa Indonesianya di full. Ya, maksudnya itu ditambahi Bapak Ibu sampai nanti ketemu 24 JTM linear ini tadi. Jadi di Satmingkalnya itu hanya 6, tapi di luar non Satmingkalnya itu berarti kekurangannya berapa berarti? Nah, 18 jam JTM. Nah, nanti akan ketemu 24 JTM dan di sini sudah memenuhi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, fungsinya itu seperti itu. Terus selanjutnya memenuhi total JTM linear sertifikasi yang memenuhi rasio. Nah, ini nanti bisa dicek di kelayakan di rasionya apakah sudah cocok atau belum. Ya, nanti ketika mau cetak SKBK atau SKMT itu saya lupa. Itu nanti bisa dicek. Terus selanjutnya berusia kurang dari 60 tahun atau 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Nah, di sini guru sertifikasi itu harus berusia tidak boleh sampai 60 tahun. Ini sama dengan kayak tahun kemarin Bapak Ibu di lembaga saya ada salah satu guru yang sudah sepuh, memang umurnya 59 tahun ya. Di tahun kemarin tepatnya di bulan 11 ya, saya ingat di bulan 11 dia itu berusia 60 tahun. Nah, sistem itu langsung membaca Bapak Ibu karena membaca dari biodata tadi. Jadi sampai bulan 11 itu TPP-nya masih dibayar, tapi di bulan 12 itu sudah silang Bapak Ibu, tidak bisa karena tidak memenuhi. Itu ya Bapak Ibu biar jadi informasi juga. Terus yang terakhir, nah ini yang menu baru Bapak Ibu, mengikuti pengembangan diri minimal 20 JTM. Kemarin sudah diinformasikan sama Kementerian Agama bagian pendidikan bahwasannya untuk semua guru honorer, guru sertifikasi itu harus mengikuti pelatihan si pintar. Bahkan pengawas kemarin juga bilang kepada lembaga kami
Pokoknya untuk guru sertifikasi minimal ini Bu ya, minimal di satu semester itu harus mengikuti dua pelatihan si pintar. Karena apa? Karena nanti untuk pelatihan si pintar itu akan diupload Bapak Ibu sertifikatnya di MSGTK ini. Jadi Bapak Ibu nggak bisa lagi alasan saya telat, saya nggak punya waktu, saya gini, nggak bisa Bapak Ibu, karena ini sudah menjadi salah satu syarat kelayakan TPP-nya Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya sertifikat, ya operator nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena ini kembali kepada guru masing-masing. Jadi guru melakukan pelatihan si pintar, kemudian sertifikatnya tersebut bisa diminta bantuan operator untuk upload. Nah, nanti memenuhi jamnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lebih belajar lagi untuk di pelatihan si pintar. Paling tidak bisalah mengoperasionalkan webnya si pintar agar Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu informasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.